sedikit cerita sih ya. Dulu tuh kita sama. Kalau misalnya, sorry kalau teman-teman di sini masih berpikir wah awam nih, kita awam tentang satelit. Persis perasaan itu yang kita alami di tahun 2013. Karena sejujurnya kita nggak ada background sama sekali satelit. Saya sebelum masuk ke tim ini, saya adalah tukang kredit, jujur. Saya adalah tukang kredit menengah di Banten. Saya masih, ya itu Pak. Saya di Banten Pak, dulu Pak. Saya dulu wilayahnya Banten sama Kalimantan Barat. Tukang kredit Pak. Seperti Pak Kang Muhammad tadi bilang, wah cocok nih. Harusnya kita ketemu dulu. Saya itu tidak lama saya pindah kantor pusat dan masuk ke tim ini, ditunjuk untuk menghandle membantu project tim ini. Dulu awalnya memang kita tidak tahu apa-apa ya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah membuat kajian, karena memang hal itu yang bisa kita lakukan. Yang lainnya kita berpikir kita buat sekarang langsung nggak mungkin. Apa yang bisa kita lakukan ya? Itu kita buat kajian dulu gitu. Secara ekonomis, secara legal dan secara bisnis. Secara bisnis, secara legal dan secara teknis. Apakah BRI bisa memiliki satelit? Kebutuhan sudah pasti ada, karena sejujurnya selama ini kita menggunakan jasa satelit tapi sewa dari operator telekomunikasi gitu. Sekarang bedanya kita menggunakan jaring komunikasi satelit dengan satelit milik kita sendiri yang bisa kita atur kapasitasnya dan mempunyai kapasitas yang besar juga gitu. Perbedaan di sana. Cerita kita visible secara bisnis, legal dan teknis. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, slot orbit. Ini satu hal yang unik ya, kita 150,5. Jadi kalau hukum antariksa itu tidak seperti hukum di darat. Kalau di darat kan kita zona negara kita itu sekian kilometer dari garis pulau terakhir ya, biasanya itu masuk ke kita. Negara lain kalau masuk harus ada izin segala macam. Kalau di antariksa enggak. Antariksa itu bebas gitu. Ada, kalau saya sempat membaca-baca, ada space treaty, memang tidak ada ketentuan di langit di atas Indonesia itu kepunyaan Indonesia, tidak ada. Jadi semua diatur oleh lembaga UN, ITU namanya, International Telecommunication Union. Dia mengatur siapa yang berhak di parkiran itu, kalau misalnya yang operator itu bermasalah, siapa yang waiting list untuk menggantikan, itu mereka semua yang ngatur. Mungkin, karena aturan itu, maka yang terjadi adalah, ini kita lanjut sorry ya, daripada kita mendengar